Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 533, Bunga Api yang Berkobar. Mata semua orang tertuju pada pemandangan yang ditampilkan di layar cahaya saat ini. Kelopak bunga berwarna merah cerah perlahan muncul di depan mata semua orang seperti gugusan api. Akarnya yang berwarna hijau zamrud bagaikan kuncup baru yang memancarkan kilau. Saat bunga ini terekspos ke udara, semua orang dapat dengan jelas merasakan bahwa suhu tempat itu jelas meningkat menyusul kemunculan bunga ini. Pada saat ini, bukan hanya orang-orang di galeri tontonan yang terkejut, tetapi bahkan beberapa dodi elit di ruang pribadi tanpa sadar memperlihatkan keterkejutan di mata mereka saat mereka melihat bunga itu. Untuk dapat menyebabkan perubahan pada dunia, bunga ini jelas bukan bunga biasa, bunga api yang berkobar. Benda ini mengandung energi atribut api yang sangat kuat. Orang biasa bahkan tak akan mampu menyentuhnya. Aku tak menyangka berita yang tersebar sebelum pelelangan itu benar adanya. Aku tak percaya kita bisa melihat keajaiban alam seperti itu di pelelangan ini. Tentu saja, di antara bandi, tidak ada kekurangan orang-orang yang berpengalaman dan berpengetahuan. Bahkan, ada orang-orang yang langsung mengenali bunga api berkobar ini saat melihatnya. Seketika, panggung lelang kembali riuh. Meskipun sebagian besar orang yang duduk belum pernah melihat sendiri bunga api yang menyala-nyala, mereka sangat akrab dengan reputasinya. Bahan obat semacam ini sangat langka. Di antara semua bahan obat berelemen api, ia bisa dibilang yang terbaik. Dalam penyempurnaan banyak pil obat bermutu tinggi, bunga api akan digunakan sebagai bahan utama. Oleh karena itu, nilainya tak terkira. Namun, ramuan obat yang begitu berharga kini telah muncul di hadapan semua orang. Siapa yang rela melewatkan kesempatan seperti itu? Kekeh, sepertinya semua orang mengenali bunga ini. Benar, bunga ini adalah bunga api berkobar. Saya yang dulu tidak akan membahas khasiat obatnya untuk saat ini. Saya rasa semua orang yang hadir di sini seharusnya sudah memahaminya. Kalau begitu, jangan bicara omong kosong lagi. Semuanya, siapkan modal kalian. Di panggung lelang, wajah tua Feng Qian dipenuhi senyum saat ia memandang orang-orang di sekitarnya di galeri tontonan. Tangannya yang keriput dengan lembut mengelus jenggotnya saat ia segera membuka mulut untuk berbicara. Karena keunikan bunga api berkobar, pemiliknya tidak berniat melelangnya menggunakan koin roh. Sebaliknya, ia berharap bunga itu dapat ditukar dengan barang-barang yang nilainya setara. Oleh karena itu, jika ada yang ingin menukarkannya, saya harap Anda dapat mengambil barang-barang yang nilainya setara. Tentu saja, saya sendiri yang akan menaksir nilainya. Tatapan mata Feng Qian yang dalam perlahan menyapu seluruh tempat. Begitu kata-kata Feng Qian jatuh, kerumunan yang awalnya berisik langsung menjadi jauh lebih tenang. Tak perlu dijelaskan lebih lanjut tentang nilai bunga yang berkobar. Meskipun ada banyak benda di dunia yang bisa dibandingkan dengannya, jumlahnya pasti terbatas. Setidaknya, tak satu pun dari mereka yang hadir memiliki sesuatu yang bisa ditukar dengan bunga berkobar. Hehe, Feng Qian tertawa datar. Tak lama kemudian, ia mengalihkan pandangannya ke ruang pribadi di panggung tinggi. Saat ini, kemungkinan besar hanya orang-orang di sana yang mampu menjatuhkannya. Semuanya, bunga api berkobar ini sudah berusia lebih dari 1000 tahun. Khasiat obatnya bisa dibilang yang terbaik jika digunakan untuk memurnikan ramuan. Saya yakin khasiat obat dari ramuan yang dimurnikan akan meningkat pesat. Ada cukup banyak alkemis di antara orang-orang yang duduk di sini. Bunga api berkobar ini sangat cocok untuk kalian semua. Lagi pula, hal pertama yang menilai kualitas sebuah eliksir adalah bahan-bahan obat yang digunakan dalam pemurniannya. Saya rasa saya tidak perlu menjelaskan hal ini. Semua alkemis di sini seharusnya bisa memahaminya. Saat Feng Qian selesai berbicara, sepasang mata tuanya yang berlumpur perlahan melirik beberapa orang di galeri penonton. Wajah tuanya dipenuhi senyum. Semua orang yang ia lihat adalah alkemis. Di antara mereka, bahkan ada beberapa alkemis tingkat 2. Di saat yang sama, bahkan Su Songning, yang berkonflik dengan Xiao Yan 2 hari lalu, juga hadir. Haha, semuanya. Silakan. Langkah Feng Qian perlahan bergeser setengah langkah ke samping, lalu ia mengangkat tangannya sambil tersenyum. Tangannya menunjuk bunga api berkobar yang diletakkan di atas piring perak. Tatapannya sekali lagi menyapu seluruh tempat itu sambil tertawa. Saat kata-kata Feng Qian jatuh, semua orang di area lelang perlahan terdiam. Hanya sebagian kecil orang yang menatap bunga api berkobar dengan penuh nafsu. Feng Qian di panggung lelang tidak terkejut dengan hal ini. Lagi pula,
dibandingkan dengan metode Qi atau teknik Do biasa. Daya tarik bahan obat hanya ditujukan untuk para alkemis. Orang biasa tidak akan tertarik padanya. Saya bersedia memberikan 3 pil obat peringkat 2 sebagai ganti bunga api berkobar. Suasana hening di area lelang berlanjut sesaat sebelum seorang laki tua berjubah abu-abu di galeri tontonan perlahan berdiri dari tempat duduknya. Suaranya yang tua dan serak bergema di seluruh area lelang, membuat semua orang tanpa sadar menatap lelaki tua berjubah abu-abu itu. Saya bersedia menawarkan 4 pil obat di tier HMP. Kalian semua ternyata hanya mau memberikan sedikit uang untuk ramuan obat sebagus ini. Sungguh tidak enak dipandang. Aku yang dulu rela memberikan 7 pil obat tingkat D. Hari ini, bunga api berkobar ini pasti akan sampai ke tanganku. 8. Tak lama kemudian, tawaran lain yang tak mau ketinggalan pun terdengar. Setelah itu, rentetan tawaran naik turun secara berurutan, bergema tanpa henti di arena lelang. Dalam waktu singkat, harga bunga api menyala telah naik dari 8 pil obat tingkat D ke tingkat yang menakutkan, yakni 13 pil tingkat D. Semua orang di panggung tidak dapat menahan rasa kaget saat mendengarkan tawaran yang diteriakan satu demi satu di arena. 13 pil obat tingkat D, jika dilelang, nilainya akan jauh melebihi 10 juta koin roh. Namun, meskipun demikian, jumlah orang yang berteriak untuk menawar meningkat. Di saat yang sama, harga bunga api berkobar juga melonjak. HMP, 20 pil obat tingkat D. Aku yang dulu bertekad untuk mendapatkan bunga api berkobar ini. Mari kita lihat siapa yang berani bersaing denganku. Namun, pada suatu saat, Su Songming, yang duduk diam di kursi VIP di depan panggung tontonan, tiba-tiba menghantamkan tangannya yang keriput ke sandaran tangan dengan keras. Saat kursi di bawahnya meledak, seluruh tubuhnya langsung berdiri. Sepasang mata tajamnya memancarkan kilatan mengancam saat perlahan menyapu seluruh area lelang. Siapapun yang bertemu pandang dengannya segera mengalihkan pandangan. Sebagian besar orang yang hadir pernah mendengar nama Su Songming dan tentu saja tidak asing dengannya. Terlebih lagi, ia adalah anggota aliansi alkemis, dan bahkan lebih banyak lagi yang mengenalnya. Pada saat ini, ketika Su Songming muncul, sebagian besar alkemis yang hadir tidak dapat menahan diri untuk menutup mulut mereka. Meskipun banyak alkemis tingkat 2 yang hadir, mereka masih sedikit lebih rendah dibandingkan dengan Su Songming. Lagi pula, Su Songming akan segera mencapai tingkat alkemis tingkat 3. Berita ini sudah menyebar ke seluruh kota Yan 2 hari yang lalu. Saat ini, siapapun yang menatapnya sangat takut padanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa begitu mudah melepaskan bunga api berkobar ini? HMP, Su Songming, ini rumah lelang awan surgawi milikku. Tidakkah menurutmu tindakanmu agak berlebihan? Feng Qian juga mendengar bahwa Feng Qian akan segera mencapai tingkat alkemis tingkat 3. Namun, kata-katanya masih kurang sopan. Orang lain mungkin takut pada alkemis tingkat 3, tetapi dia tidak. Sedangkan untuk aliansi alkemis, rumah lelang awan surgawi miliknya bahkan lebih berani. Karena itu, kata-katanya tentu saja tidak sopan. Haha, manajer Feng, saya hanya berkompetisi secara normal. Saya tidak berniat memonopolinya secara paksa. Tentu saja, jika ada teman-teman yang hadir masih ingin melanjutkan, silakan naikkan harganya. Namun, saya yakin tidak ada teman-teman alkemis yang hadir yang mampu menawar lebih dari 20 pil tingkat kaisar saya. Mendengar kata-kata ini, Su Songming tertawa terbahak-bahak, seolah-olah ia sudah menduganya. Begitu ia berbicara, sebagian besar alkemis yang hadir menundukkan kepala tak berdaya. Meskipun beberapa dari mereka ingin bersaing dengannya, ketika mereka memikirkan latar belakang Su Songming, mereka hanya bisa menghela napas dan mengalihkan pandangan. Melihat ini, raut wajah tua Su Songming menjadi semakin kurang ajar. Ia menatap Feng Qian dengan senyum ganas dan tertawa. Bagaimana, manajer Feng? Saya yakin tidak ada alkemis di sini yang bisa menawar lebih tinggi dari saya. Tentu saja, jika ada yang bisa menawar lebih tinggi dari saya akan segera berbalik dan pergi. Ketika kata-kata Su Songming keluar, Feng Qian menyipitkan mata tuanya dan mencibir. Perlahan ia mengangkat matanya yang keruh dan menatap kamar pribadi Xiaoyan. Ia percaya bahwa selama Xiaoyan bersedia turun tangan, bahkan jika Su Songming mendapat dukungan dari aliansi alkemis, ia tidak akan bisa berbuat apa-apa padanya. Pada saat yang sama, Su Songming tampaknya telah menyadari niat Feng Qian. Ekspresi wajahnya langsung berubah sedikit. Ia buru-buru mengangkat kepalanya dan melihat ke kamar pribadi Xiaoyan. Ia tahu bahwa segala sesuatunya tidak berjalan baik. Jika Xiaoyan benar-benar turun tangan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan bunga berkobar hari ini. Memikirkan hal ini, kebencian tak terelakkan muncul di hati Su Songming. Namun, pada saat ini,
Sosok Xiaoyan perlahan muncul kembali di luar ruangan pribadi itu. Ketika Feng Qian melihat ini, raut wajah tuanya langsung berubah menjadi terkejut. Karena Xiaoyan telah turun tangan, Su Songming hanya bisa kembali dengan penyesalan. Feng Qian tidak memiliki kesan yang baik tentang orang tua ini, karena dia telah melakukan ini di wilayahnya sendiri. Feng Qian tentu saja tidak senang. Jika bukan karena pelelangan, Feng Qian pasti sudah menyerang Su Songming. Saat melihat Xiaoyan melangkah masuk, raut wajah Su Songming langsung berubah muram. Bajingan, jangan bilang kalau orang ini benar-benar akan merusak rencanaku. Namun, tepat ketika wajah Feng Qian dipenuhi keterkejutan, dan wajah muram Su Songming sedang mengutuk Xiaoyan, ekspresi tak berdaya muncul di wajah Xiaoyan. Tatapannya menyapu Feng Qian dan Su Songming di bawah, dan secercah cahaya berkelebat di kedalaman matanya. Tak lama kemudian, ia menghela napas, menggelengkan kepala, dan berkata tanpa daya, "Maaf, 20 elixir kelas kaisar. Aku tidak memilikinya." Bab 534. Tidak, saat kata-kata Xiaoyan terdengar, seluruh tempat langsung menjadi sunyi. Pada saat ini, bahkan Feng Qian, yang berada di panggung lelang di bawah, dan Su Songming, yang berdiri di galeri tontonan, sedikit gemetar. Ekspresi wajah kedua lelaki tua itu langsung membeku. Bagaimanapun, mereka berdua tidak menyangka Xiaoyan akan mengucapkan kata-kata yang menggemparkan seluruh tempat. Namun, mereka bukan satu-satunya. Bahkan ekspresi wajah para alkemis lain di galeri tontonan, serta kelompok setengah kaisar, sangat menarik saat ini. Kata-kata yang diucapkan Xiaoyan saat ini dapat dikatakan sebagai lelucon paling aneh yang pernah didengar semua orang yang hadir. Seorang alkemis tingkat 3 ternyata tidak memiliki pil obat sebanyak alkemis tingkat 2. Jika berita ini tersebar, semua orang akan tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Setelah tertegun sejenak, tawa keras yang menggelegar tiba-tiba terdengar dari galeri penonton. Tak perlu berpikir terlalu banyak. Saat ini, satu-satunya orang yang bisa tertawa terbahak-bahak kemungkinan besar adalah Su Songming. Sepertinya orang tua ini bertekad untuk mendapatkan bunga api berkobar ini. Karena tidak ada yang akan menawar melawan orang tua ini. Manajer Feng, tolong buat keputusan akhir. Su Songming mencibir sambil mengangkat pandangannya menatap Xiaoyan yang berdiri di langit. Ia tak menyangka kekhawatiran di hatinya ternyata tak berdasar. Feng Qian berpura-pura tidak mendengar tawa dingin Su Songming. Saat ini, sepasang mata tuanya yang keruh menatap tajam ke arah Xiaoyan. Hatinya tak percaya bahwa sebagai alkemis tingkat 3, Xiaoyan akan mudah kalah dari seorang seperti Su Songming. Sayangnya, Xiaoyan, yang berdiri di langit, alisnya berkerut erat sejak awal. Ekspresi wajahnya sama sekali tidak rileks. Seolah-olah ia tak berdaya dan cemas, tetapi juga seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Namun, pada akhirnya, Xiaoyan tetap tidak memberikan jawaban. Hal ini membuat Feng Qian, yang berdiri di panggung lelang di bawah, tanpa sadar merasa sedikit kecewa. Bahkan penonton di tribun penonton pun tak kuasa menahan diri untuk tidak menatap Xiaoyan dengan kecewa. Mendesah, Feng Qian mendesah tak berdaya dalam hatinya. Hanya bisa menatap Su Songming dengan hati yang dipenuhi kekecewaan. Tak berdaya. Aturan balai lelang memang seperti ini. Siapapun tamunya, selama ia mampu memenangkan barang lelang itu akan menjadi miliknya. Aturan ini adalah sesuatu yang tidak dapat diubah oleh Feng Qian, meskipun dia adalah seorang dodi elit. Ekspresi wajah tuanya perlahan berubah muram. Tak lama kemudian, Feng Qian kembali menatap Su Songming. Ia terdiam cukup lama sebelum perlahan membuka mulutnya. Setiap kata terdengar seperti terjepit di antara giginya. Nada suaranya kaku saat ia berkata, Su Songming telah menawarkan 20 pil kaisar untuk ditukar dengan bunga api berkobar. Adakah yang bersedia menawar lebih tinggi? Su Songming memasang ekspresi kemenangan di wajahnya. Bibir tipisnya melengkung membentuk senyum dingin setajam pisau. Kebencian yang ia pendam karena Xiaoyan 2 hari lalu seakan sirna saat ini. Seperti yang diharapkan, tidak ada. Suara lembut itu hampir tak terdengar. Suasana di dalam rumah lelang juga terasa mencekam. Seolah-olah ada awan gelap tebal yang menutupi kepala semua orang. Namun, tepat ketika Feng Qian hendak berbicara lagi dengan wajah tak berdaya, Xiaoyan, yang berada tinggi di langit, perlahan mengangkat kepalanya. Sudut mulutnya perlahan terangkat membentuk senyum nakal. Sepasang mata hitam pekat menatap Feng Qian, yang berada di panggung lelang di bawah. Pada saat yang sama, Xiaoyan sepertinya merasakan sesuatu. Alisnya yang penuh kerutan terangkat tajam. Mata tuanya yang keruh langsung terangkat. Tatapannya bagai pedang. Langsung menatap Xiaoyan. Wajah tua Feng Qian sedikit terkejut ketika melihat senyum di sudut mulut Xiaoyan. Seketika,
Ia seperti teringat sesuatu. Ekspresi muram di wajah tuanya langsung lenyap. Sebaliknya, tergantikan oleh ekspresi gembira. Anak baik, kau benar-benar membuat aku yang tua ini khawatir tanpa alasan. Selagi dia tertawa dan memarahi Xiaoyan dalam hatinya, senyum gembira muncul di wajah tua Feng Qian. Pada saat yang sama, Su Songming dan yang lainnya di tribun juga secara bersamaan melemparkan pandangan mereka ke arah Xiaoyan karena perubahan ekspresi di wajah tua Feng Qian. Melihat senyum yang mengembang di sudut mulut Xiaoyan, ekspresi wajah mereka tanpa sadar sedikit terkejut. Seketika, mereka melemparkan tatapan memelas ke arah Su Songming di depan galeri tontonan. Melihat ekspresi Xiaoyan, jelas mereka tidak sepenuhnya percaya dengan apa yang dikatakannya sebelumnya. Kalau begitu, kali ini, Su Songming benar-benar akan gagal total. HMP, nak, berhentilah bersikap misterius. Kalau kau tidak bisa membuat pil obatnya, jangan coba-coba melawanku demi bunga berkobar ini. Melihat ekspresi percaya diri di wajah Xiaoyan, hati Su Songming tiba-tiba terguncang. Tubuhnya, yang masih berdiri di tempat yang sama, tak kuasa menahan gemetar. Akhirnya, ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras pada Xiaoyan. Dia tidak percaya Xiaoyan tidak bisa membuat pil obat kelas kaisar. Apa haknya untuk bersaing dengannya? Kecuali kalau kata-kata Xiaoyan sebelumnya hanyalah kebohongan dan dia hanya menipu orang banyak. Haha, kau benar. Aku memang tidak bisa membuat pil obat. Namun, kata-kata Xiaoyan selanjutnya kembali mengejutkan penonton. Karena ia tidak memiliki pil obat, bagaimana mungkin Xiaoyan bisa bersaing dengan Su Songming? Hahaha. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Su Songming tak kuasa menahan tawa lagi. Di panggung lelang, Feng Qian menyipitkan mata tuanya dan menatap Xiaoyan dengan mata tuanya yang keruh. Matanya berkedip-kedip seolah ia sudah menduga sesuatu. Bolehkah saya bertanya kepada manajer Feng Qian, apakah bunga berkobar ini hanya dapat ditukar dengan pil obat? Xiaoyan tersenyum dan mengabaikan Su Songming. Sebaliknya, ia menatap Feng Qian dan tersenyum sambil menangkupkan kedua tangannya dan bertanya, "Haha, tentu saja tidak, aku sudah bilang. Selama kau bisa menghasilkan sesuatu yang nilainya setara, kau bisa menggunakannya untuk melelang bunga berkobar ini." Ekspresi di mata Su Songming tiba-tiba mengeras ketika mendengar kata-kata dari mulut keduanya. Pada saat yang sama, semua orang di panggung tampaknya telah mendengar sesuatu dari kata-kata Xiaoyan. Semua mata mereka langsung menunjukkan ekspresi penasaran. Mungkinkah pemuda berjubah hitam di depan mereka ini benar-benar dapat mengeluarkan sesuatu yang setara nilainya dengan bunga jenyan? Di bawah tatapan takjub semua orang yang hadir, senyum di bibir Xiaoyan semakin lebar. Tatapannya dengan tenang menyapu Su Songming di bawah. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan deretan gigi putih bersih di mata Su Songming. Penampilan ini bagaikan sebilah pedang dingin dan tajam yang diayunkan ke arahnya. Di udara, Xiaoyan perlahan mengulurkan salah satu tangannya ke arah ruang kosong di depannya. Seketika, di bawah tatapan semua orang yang hadir, sebuah pikiran terlintas di benaknya. Detik berikutnya, cahaya hijau zamrud yang mengalir deras menyambar telapak tangan Xiaoyan. Seketika, sebuah daun kipas hijau zamrud seukuran wastafel muncul di depan mata semua orang. Melihat daun kipas ini, tidak diragukan lagi itu adalah daun kipas 1000. Bab 535. Ini adalah daun kipas 1000. Fupil sebagian besar orang yang hadir tanpa sadar mengecil ketika melihat daun 1000 kipas. Bahkan Dou di elit di ruang privat lainnya dan Feng Qian, yang berdiri di sisi galeri tontonan, mau tak mau sedikit berubah. Sepasang mata tajam langsung menatap daun 1000 kipas di tangan Xiaoyan. Benar, ini memang daun kipas 1000. Tapi, aneh, daun kipas 1000 ini selalu menjadi harta karun wanita itu. Jin Yao, orang luar bahkan tidak boleh menyentuhnya. Bagaimana bisa daun ini muncul di tangan anak kecil ini saat ini? Mata Feng Qian dipenuhi keraguan saat ia menatap daun 1000 kipas di tangan Xiaoyan. Ia tak kuasa menahan umpatan dalam hati. Ia tentu saja memiliki pemahaman tentang pohon kipas 1000. Dalam hatinya, ia mengerti bahwa Jin Yao sangat menghargai pohon kipas 1000. Selain dirinya sendiri, tidak ada orang lain yang diizinkan menyentuhnya, apalagi memetik daunnya. Meskipun pohon kipas 1000 telah layu dan mati, Jin Yao masih menganggapnya sebagai miliknya. Namun, daun kipas 1000 telah muncul di tangan Xiaoyan. Hal ini tanpa sadar membangkitkan rasa terkejut di hati semua orang yang hadir. Tatapan tajam Feng Qian tiba-tiba berubah. Ia mengangkat pandangannya dan menatap sebuah ruangan pribadi di area lelang. Di sanalah Jin Yao berada di kota Yan dan menjadi seorang dodi. Jin Yao tentu saja tidak akan melewatkan lelang semegah ini. Saat itu, seorang wanita cantik berlekuk dalam balutan gaun merah ketat sedang duduk di ruang privat.
Sepasang mata indahnya yang panjang tanpa sadar menunjukkan ekspresi terkejut saat menatap Xiaoyan di layar cahaya di depannya. Bibir merahnya yang lembut dan indah bergetar sedikit. Tangan putihnya dengan lembut menekan dadanya, mengikuti napas Jin Yao. Sepasang puncak seputih salju di depan dadanya tampak semakin penuh. Di bawah gaun merahnya yang kontras, Jin Yao yang sekarang membuat orang merasa sesak hanya dengan melihatnya. Orang ini, dia benar-benar berhasil menumbuhkan tunas sebesar itu hanya dalam 2 hari. Suara lembut dari mulutnya membuat ruang kosong di sekitarnya sedikit bergetar. Namun, Jin Yao tidak menyadari bahwa daun kipas 1000 di tangan Xiaoyan adalah tunas muda dari 2 hari yang lalu. Nyatanya, tunas muda itu telah berubah menjadi pohon besar yang mirip dengan pohon kipas 1000 milik Jin Yao di bawah pengaruh Guyu. Daun kipas 1000 ini telah dipetik darinya. Selama 2 hari ini, Xiaoyan terus-menerus menyia-nyiakan doki di dalam tubuhnya. Di sisi lain, Guyu mengendalikan api kehidupan dan mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Setelah 2 hari, Xiaoyan telah memperoleh 2 daun kipas 1000 yang berusia lebih dari 1000 tahun. Dan bahkan lebih banyak lagi daun kipas 1000 yang berusia kurang dari 1000 tahun. Yang paling diuntungkan tentu saja adalah induk dari daun kipas 1000 ini. Xiaoyan saat ini memiliki pohon kipas 1000 miliknya. Perjalanan ke rumah obat 1000 telah memungkinkan Xiaoyan mendapatkan banyak uang. Daun kipas 1000 di tangannya adalah salah satu dari 2 daun kipas 1000 yang dimilikinya. Tentu saja, semua ini berkat Guyu. Jika Guyu tidak turun tangan, kemungkinan besar Xiaoyan tidak akan mampu mengkatalisasi daun kipas 1000 yang berusia lebih dari 1000 tahun dalam 2 hari. Bahkan jika ia mengerahkan seluruh kekuatannya, daun kipas 1000 yang berusia lebih dari 1000 tahun bahkan bisa menggoda seorang Dodi elit. Setelah Xiaoyan mengeluarkan daun kipas 1000, para Dodi elit yang hadir langsung menatap tajam ke arah daun kipas 1000. Di tangan Xiaoyan, HP, Xiaoyan di langit tiba-tiba mendengus dingin dari hidungnya. Ketika merasakan aura yang meluap di dalam tubuh semua orang yang hadir. Di saat yang sama, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Sebuah pikiran melintas di benaknya dan tekanan spiritual yang luar biasa dahsyat di antara alisnya langsung berubah menjadi gelombang spiritual tak terlihat. Gelombang itu menyapu seluruh area lelang ke segala arah. Dalam sekejap mata, ekspresi semua orang yang hadir berubah drastis. Tekanan spiritual yang menakutkan itu bagaikan gunung raksasa yang menekan kepala semua orang yang hadir di bawah kendali pikiran Xiaoyan. Aura yang sangat menakutkan itu membuat semua orang yang hadir tak bisa bernapas. Beberapa yang lebih lemah bahkan merasa pusing dan pingsan. Pada saat ini, ekspresi wajah para elit Dodi di ruang privat berubah. Namun, tanpa terkecuali, mereka semua merasakan kesungguhan terhadap Xiaoyan saat ini. Baru pada saat inilah mereka teringat bahwa pemuda berjubah hitam yang berdiri di depan mereka bukan hanya Bandi Bintang 6. Ia juga seorang alkemis tingkat 3 yang akan membuat Dodi elit sekalipun merasa takut saat bertemu dengannya. Mereka sama sekali tidak bisa meremehkan orang seperti ini. Ekspresi Su Songming tampak sangat muram saat ia berdiri di galeri tontonan. Ia menahan tekanan spiritual mengerikan yang terpancar dari atas kepalanya. Ia tak pernah menyangka Xiaoyan benar-benar mampu mengeluarkan daun 1000 kipas. Betapapun enggannya Su Songming dalam hatinya, ia hanya bisa membalas dengan getir. Kekeh, Tuan. Pasti tidak akan ada perampokan paksa di rumah lelang awan surgawi saya. Anda bisa tenang. Karena itu, saya harap Anda bisa menarik kembali kekuatan spiritual Anda. Lagi pula, lelang ini masih harus dilanjutkan. Pada saat ini, tawa hangat Feng Qian samar-samar terdengar. Seperti suara lonceng kuno yang bergema di seluruh area pelelangan. Xiaoyan baru mengalihkan pandangannya setelah mendengar kata-kata Feng Qian. Secara kebetulan, ia melihat Feng Qian menatapnya sambil tersenyum. Feng Qian menangkupkan kedua tangannya dan menangkupkannya ke arahnya. Xiaoyan langsung mengangguk pelan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan ia menarik kembali kekuatan spiritual yang telah menyebar. Karena Feng Qian sudah memberinya jalan keluar, Xiaoyan tentu saja tidak akan terus meminta penolakan. Saat ini, ia telah mencapai efek jera yang diinginkannya. Ia yakin para Dodi ini tidak akan mudah menaruh curiga padanya. Sedangkan untuk para ahli bandi itu, Xiaoyan bahkan tidak terlalu peduli dengan kekuatan yang dimilikinya saat ini. Selain para ahli di kelas Dodi ke atas, Xiaoyan sudah tidak peduli lagi dengan bandi biasa. Kekeh, semuanya, adakah yang bersedia menawar lebih tinggi dari tuan ini? Kalau tidak ada, saya yang lama ini akan mengumumkan pemenang lelang hari ini adalah tuan ini. Saat ini, wajah tua Feng Qian dipenuhi senyum. Kekalahan Su Songming tampaknya membuatnya merasa sangat bahagia. HMP, Su Songming tanpa sadar mendengus kesal ketika mendengar kata-kata ini.
Meskipun hatinya dipenuhi rasa tidak adil, ia tak mampu melampiaskan amarahnya. Di hadapan Xiaoyan, betapapun hebatnya ia di masa lalu, sulit baginya untuk menghalangi kecemerlangan Xiaoyan yang memukau. Setelah serangkaian kutukan di hatinya, Su Songming hanya bisa meninggalkan rumah lelang dengan wajah pucat. Ia melambaikan lengan bajunya dengan marah dan meninggalkan rumah lelang. Adapun orang-orang di atas panggung, pikiran mereka sudah melupakan Su Songming karena Xiaoyan. Bahkan kepergiannya pun tak diketahui siapapun. Senyum yang tersungging di sudut mulut Xiaoyan di ruang pribadi itu perlahan melebar. Akhirnya, ia tak kuasa menahan tawa. Hal ini membuat wajah cantik murung Qian tanpa sadar menampakkan senyum bahagia. Tak lama kemudian, babak baru lelang dimulai di dunia luar. Setelah masalah bunga Jengyan, suasana di tempat lelang menjadi semakin panas. Satu demi satu barang lelang dibawa ke atas panggung. Emosi orang-orang di galeri tontonan juga semakin bergairah. Di saat yang sama, senyum di wajah tua Feng Qian juga semakin ceria. Meskipun ada beberapa dodi elit di ruang pribadi yang ikut berkompetisi, mereka masih minoritas. Pada suatu saat, seorang pria parubaya yang matanya terpejam rapat di sebuah ruangan pribadi yang telah lama sunyi, akhirnya perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama, kilatan dingin yang tajam dan mendominasi melintas jauh di dalam matanya. Begitu lelaki parubaya itu membuka matanya, terlihatlah bahwa ruang kosong di sekelilingnya tanpa sadar bergetar. Bagaimana penyelidikannya? Tak sedikit pun emosi terdengar dari suaranya yang tenang. Namun, itu cukup untuk membuat ruang hampa bergetar hingga hampir runtuh. Kepala klan, penyelidikan bawahan ini persis sama dengan yang diprediksi oleh kepala klan. Kedua orang ini datang dari timur. Berdasarkan waktu, mereka tiba di sini dari kota Sulan 2 hari yang lalu. Kita bisa yakin bahwa kedua orang yang disebutkan leluhur itu adalah mereka. Berderit. Saat suara lembut itu terdengar, sepasang tangan putih di balik lengan baju pria parubaya itu tiba-tiba menegang. Niat membunuh yang tak terkendali melonjak liar dari matanya. Kepala klan, apakah kamu ingin menarik? Ini wilayah rumah lelang Tianyun. Di tempat ini, bahkan orang-orang dari 4 sekte besar pun tak mudah diserang. Apalagi kita. Tunggu, setelah lelang selesai, ketua klan ini akan bertemu langsung dengan alkemis peringkat 3 ini. Bersambung ke bab selanjutnya.